Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil proposal atau hasil penelitian dari analisis sentimen pengguna Twitter terhadap cashless menggunakan ShopeePay dengan algoritma random forest. Sini ada abstrak yang studi ini bertuju untuk menganalisis pandangan dan sikap pengguna Twitter terhadap pengguna metode pembayaran non-tunai, terutama ShopeePay dengan menggunakan algoritma random forest. Lalu penelitian ini menggunakan data tweet yang berkaitan dengan cashless dan ShopeePay yang diambil secara acak dari Twitter. Lalu tahapan ini meliputi pengumpulan data, prapemrosesan data, lalu ada ekstraksi fitur, pelatihan model menggunakan algoritma random forest, dan evaluasi hasil klasifikasi sentimen. Lalu ada algoritma random forest yang digunakan untuk mengklarifikasikan tweet-tweet pengguna Twitter ke dalam kategori sentimen yang berbeda. Lalu di sini ada latar belakang di mana pemerintah telah meluncurkan program berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional sebagai respon terhadap tantangan di era globalisasi. Lalu mutu pendidikan merujuk pada tingkat kecocokan antara pelaksanaan pendidikan dengan standar nasional pendidikan atau SNP. Lalu di sini ada Twitter adalah platform media sosial yang populer terkenal dengan fokus pada microblogging dengan alasan maksimal 280 karakter. Lalu di sini ada data dari Twitter Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna aktif Twitter yang tertinggi. Lalu ada analisis sentimen adalah pengumpulan dan analisis tweet secara kolektif yang merupakan alat bisnis intelijen yang mampu mengidentifikasi pendapat publik tentang topik tertentu. Lalu di sini ada rumusan masalah yang dimana bagaimana sentimen pengguna Twitter terhadap fitur-fitur dan pengalaman pengguna ShopeePay. Lalu ada apakah sentimen pengguna Twitter terhadap ShopeePay lebih positif atau negatif. Dan apakah ada faktor-faktor khusus yang mempengaruhi sentimen pengguna Twitter terhadap ShopeePay. Lalu sini ada batas masalah yaitu dalam penelitian ini menggunakan random forest untuk fokus pada analisis sentimen pengguna Twitter terkait fitur-fitur, pengalaman penggunaan ShopeePay dan tidak cukup sentimen pengguna di platform lain atau media sosial selain Twitter dan tidak mencakup analisis kuantitatif secara dalam. Lalu tujuan penelitian ini untuk menganalisis sentimen pengguna Twitter terkait pengguna ShopeePay sebagai metode pembayaran cashless untuk menentukan apakah sentimen pengguna Twitter cenderung positif atau negatif secara ShopeePay terhadap ShopeePay sebagai layanan cashless dan membangun model menggunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi sistem pengguna Twitter terhadap ShopeePay. Lalu ada luaran dan manfaat, yang dimana luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah proses processing dan text transformation dari proses tersebut. Terbentuklah data set pola persepsi yang dapat digunakan untuk analisis sentimen menggunakan modeling klasifikasi dengan random forest. Lalu ada manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memahami persepsi penggunaan Twitter terhadap ShopeePay. Lalu tinjauan pustakanya yaitu Twitter merupakan platform online yang dimiliki dan dijalankan oleh Twitter atau INC yang menyediakan layanan jaringan sosial dalam bentuk microblog. Lalu ada analisis sentimen yaitu juga dikenal sebagai opinion mining. Adalah salah satu disiplin dalam bidang data mining yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, mengolah, dan mengekstraksi data teks berupa opini terkait entitas seperti produk, layanan organisasi individu, dan topik tertentu. Tujuan dari analisis sentimen ini adalah untuk mendapatkan informasi spesifik dari sekelompok data yang ada. Lalu ada random forest, yaitu pengelompokan data dalam skala besar atau metode classification and registration tree atau CART yang dikenal sebagai random forest. Lalu di sini ada metode penelitiannya, yaitu ada studi literatur, ada pengumpulan data, pelabelan data, text processing, pembobotan kata, klasifikasi sentimen, dan penarikan kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada jadwal penelitian yang dimana jadwal kegiatan, lalu ada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Untuk studi literatur dikerjakan pada bulan pertama, yang dimana terdapat ada minggu pertama dan minggu kedua bersamaan dengan pengumpulan data. Lalu yang ketiga ada pelabelan data yang dimana dikerjakan pada bulan kedua, pada minggu kedua dan ketiga. Lalu ada text processing yang dikerjakan pada bulan kedua, pada minggu ketiga. Lalu ada pembuatan kata yang dijalankan pada bulan ketiga,
untuk minggu pertama dan kedua. Lalu ada klasifikasi sentimen yang dimana dikerjakan pada bulan ketiga di minggu ketiga. Lalu yang terakhir ada penarikan kesimpulan dan saran yang dikerjakan pada bulan keempat dari minggu kedua hingga minggu keempat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.